akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita masuk Minggu Paskah yang ke-6, mendekati Minggu Paskah yang ke-7, dan sebentar lagi Hari Raya Kenaikan Tuhan kita rayakan Kamis nanti. Juga setelah itu menjelang setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan ada novena Roh Kudus, menantikan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Itulah liturgi Gereja Katolik, kalender yang sudah ditetapkan dan kita akan jalani pada tahun ini. Saudara-saudari, di Minggu Paskah yang ke-6 ini saya menawarkan permenungan, yaitu saya mengambil dari Sabda Allah pastinya, ya, karena homili senantiasa harus sambung dengan Sabda Allah. Saya mengambil sabda dari Kisah Para Rasul, bacaan yang pertama. Kalau tadi kita mendengar Kisah Para Rasul dari bab 10, yang kita dengar adalah cuplikan-cuplikan dari bab 10, lalu ayat sekian, ayat sekian. Kalau kita mau melihat konteksnya secara keseluruhan, itu perlu dibaca lengkap. Bab 10 dibaca lengkap, tidak panjang kalau mau dibaca. Maka nanti sampai rumah, buka kitab suci, dibaca supaya tahu konteksnya seperti apa. Cerita tentang bacaan pertama. Saya ingin menggambarkan, tentu saja secara singkat saya sampaikan di sini.
Dalam bacaan pertama tadi, saudara-saudari dikasih Tuhan, yang akan kita renungkan bersama, ada tokoh yang disebut, yaitu dikatakan ada yang namanya Cornelius. Cornelius adalah perwira pasukan. Dia seorang yang saleh, memberi banyak sedekah, dan selalu berdoa kepada Allah. Seisi rumahnya disampaikan dalam sabda Tuhan, dia takut akan Allah. Maka kalau bicara seisi rumah, mungkin di sana ada keluarga, ada orang tua, sanak saudara, dan yang lainnya. Maka kalau dikatakan seisi rumah takut akan Allah, maka Cornelius dan juga sanak saudaranya itu orang-orang yang takut akan Allah, dan mereka juga berdoa kepada Allah. Cornelius ketika dia sedang berdoa kemudian mendapat petunjuk dari Allah melalui malaikat. Doa dan sedekah Cornelius naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatnya. Malaikat memberi pesan untuk menjumpai Petrus. Lalu setelah mendapat petunjuk dari malaikat untuk menjumpai Petrus, Cornelius menyuruh 2 orang hamba dan seorang prajurit yang saleh yang selalu bersama Cornelius untuk menjemput Petrus. Di sisi lain, Petrus saat berdoa, Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Singkat cerita, Petrus pun bertemu dengan orang suruhan Cornelius. Berjumpalah kemudian Petrus dan Cornelius yang membawa sanak saudara dan sahabatnya. Kisah singkatnya seperti itu. Anda percaya saja karena saya sudah membaca ya Kisah Para Rasul bab 10. Nah, singkatnya Petrus Cornelius ini ketemu, dan Cornelius mengajak sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Lalu di situ mulailah Petrus berbicara dengan mereka dan mewartakan tentang Kristus, menceritakan siapa itu Kristus, ya karya-karya Yesus Kristus seperti apa. Dan saat Petrus sedang bersaksi tentang Kristus, Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengar pemberitaan Petrus. Lalu Petrus membaptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang terjadi. Ya. Bahwasanya perjumpaan Petrus, Cornelius dan juga saudara serta sahabat-sahabatnya membuahkan hal yang baik. Ada pewartaan tentang Kristus dari Petrus kepada Cornelius dengan saudara-saudara dan sahabatnya. Lalu kemudian Roh Kudus turun dan mereka pun kemudian dibaptis. Nah, saudara-saudari terkasih, tentang pembaptisan ini kalau kita mau menghubungkan dengan Injil Yohanes yang kita baca tadi atau kita dengar tadi, kita renungkan sekarang, Tuhan mengatakan demikian salah satunya, akulah yang memilih kamu. Tuhan telah memilih sesungguhnya Cornelius bersama sanak saudaranya serta sahabatnya untuk percaya kepada Kristus. Tuhan telah memilih Petrus juga atas pilihan Allah untuk bertemu dengan Cornelius, dan Petrus pun mewartakan tentang Kristus. Tokoh ini, saudara-saudari terkasih, Petrus dan Cornelius adalah sosok yang senantiasa berdoa. Cornelius berdoa, Tuhan mendengarkan, malaikat datang kepada Cornelius. Petrus berdoa, Petrus mendapat petunjuk dari Tuhan, arahnya untuk berjumpa dengan Cornelius bersama sanak saudara dan sahabatnya. Maka saudara-saudara kasih, Allah memberikan petunjuk kepada Petrus dan Cornelius setelah mereka berdoa kepada Allah. Allah mempertemukan Petrus dan Cornelius beserta sanak saudara dan sahabatnya. Hasilnya adalah tadi, pembaptisan. Kita belajar dari kisah ini salah satunya tentang berdoa. Tekun berdoa akan membuahkan sesuatu. Tuhan kadang memberi tanda dan petunjuk saat kita berdoa. Kita juga diingatkan untuk berdoa, khusus melalui Santa Maria di bulan Maria ini. Ya. Kalau kita mau bertekun berdoa, khusus ya, karena ini bulan Maria, kepada Santa Maria, moga-moga Tuhan juga akan memberikan suatu petunjuk yang baik
dalam hidup kita. Nah, maka saudara-saudari, kita sesungguhnya diajak pula untuk tekun berdoa. Lalu kaitan tadi dengan Tuhan yang telah memilih kita, lalu kisah ada pembaptisan dari Cornelius dan juga sanak saudara serta sahabat-sahabatnya, kita dapat belajar juga bahwasanya ketika Allah memilih kita untuk menjadi Katolik, disitulah jalannya kemudian kita dibaptis menjadi Katolik dengan berbagai macam cara. Ya. Ada pasti dari antara kita dibaptis sejak bayi, ya. Artinya orang tua yang kemudian membawa kita ke gereja dibaptis sejak bayi. Iman ikut orang tua sejak bayi. Ada yang baptis dewasa, sudah besar, remaja, dewasa, orang tua dibaptis. Nah, mereka ini sadar. Artinya mereka mau jadi Katolik itu karena ada ketertarikan. Sesungguhnya ada panggilan dari Tuhan. Seperti tadi Tuhan katakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Nah, berarti Tuhan yang memilih orang-orang yang sudah mampu berpikir sendiri, memilih agamanya apa untuk menjadi Katolik. Tertarik kepada Katolik juga macam-macam, ya. Ada ketika ikut misa di gereja, lalu merasa, oh suasananya ketika ikut misa gereja kok kusuk, tenang, ya hening, dan meresap ke dalam hati, lalu tertarik menjadi Katolik. Ada yang mau jadi Katolik karena sekolah di sekolah Katolik, ya. TK Katolik, SD Katolik, SMP sampai SMA Katolik, ya. Ada juga yang kuliah di Universitas Katolik, mungkin Atmajaya atau mana, lalu pengen jadi Katolik. Ada juga karena pacarnya Katolik, kemudian mau dibaptis jadi Katolik. Tetapi kalau mau jadi Katolik jangan karena pacarnya Katolik, ya. Nanti kalau putus dengan pacarnya Katolik, nanti ngambek nggak jadi baptis lagi. Ya, pokoknya kalau mau jadi Katolik, Anda yang mau belajar karena dari dalam hati sendiri, memang mau jadi Katolik, ya. Jangan dipaksa siapa-siapa, nggak boleh ada paksaan, karena agama itu hak asasi manusia. Jadi dihayati dengan sepenuh hati. Kalau dihayati dengan sepenuh hati, maka nanti menjalani sebagai orang Katolik juga akan ringan, akan bahagia, akan menikmati, ya, karena memang sudah pilihan sendiri. Ada juga yang menjadi Katolik karena berdoa, melalui doa-doa Katolik dikabulkan atau sembuh dari penyakit dan segala macamnya, lancar dalam kehidupannya. Banyak hal kenapa orang itu jadi Katolik dan kemudian dibaptis. Nah, kisah-kisah tadi saudara-saudari itu nyata, bukan karangan saya, tetapi nyata. Memang ada seperti kisah-kisah ketika orang menjadi Katolik. Kenapa? Karena ketika orang membaptis Katolik, saya sering wawancara dengan mereka sebelum dibaptis. Kenapa kamu mau jadi Katolik? Alasan kamu mau jadi Katolik apa? Ya, saya dengar dari cerita mereka itu, maka saya ceritakan di sini sesuatu yang nyata. Nah, maka sesuatu yang nyata yang kita alami saat ini dulu juga dialami ketika zaman kisah para rasul tadi, ya. Cornelius awalnya dia berdoa, lalu Tuhan berikan petunjuk supaya ketemu Petrus. Petrus mengajarkan pewartaan, Cornelius bersama dengan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya mereka dibaptis. Ya, situasinya kurang lebih hampir sama, ya. Ada sebuah panggilan, ada pengajaran, karena kita saudara-saudari yang para katekumen calon baptis ini kan juga harus belajar kira-kira 1 tahun, lalu dibaptis jadi Katolik. Mereka mendengar dulu pengajaran. Ada juga yang sudah tua, ya, umur 70 tahun menjadi Katolik, ya silakan. Nah, seperti itu. Nah, itulah saudara-saudari tentunya yang dapat kita bawa di Minggu Paskah yang ke-6 ini, tentang bahwasanya Tuhan sudah memilih kita terlebih dulu, ataupun Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalaupun mau direnungkan sabda ini, tentu ada pesan yang lain. Tadi banyak dikatakan tentang mengasihi, mengasihi, mengasihi. Tapi saya tidak akan masuk ke permenungan tentang mengasihi. Saya mengambil yang tentang kisah dari Cornelius dan juga Petrus tadi. Dan semoga melalui sabda ini, melalui permenungan ini, kita pun dapat mengambil makna dari sabda yang kita dengar, kita renungkan bersama, dan kita ingat untuk bertekun dalam doa, khusus di bulan Maria ini,
berdoa melalui Santa Maria, agar melalui doa-doa kita dengan perantaraan Santa Maria, Tuhan juga mendengar doa-doa kita. Syukur-syukur doa-doa kita dikabulkan oleh Allah melalui Santa Maria. Dan kita moga-moga juga punya niat untuk berdoa berkunjung ke Gua Maria. Dimanapun Gua Maria itu, kita berdoa di sana untuk menumbuhkan iman kita. Ketika bertekun berdoa, kiranya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Dan kalau kita mau belajar dari Cornelius, dia tidak sekedar berdoa, tetapi dia juga bersedekah. Dia bersedekah banyak, doanya juga tekun, sehingga Allah kemudian mengingat doa dan sedekah dari Cornelius. Kemudian Tuhan memberikan petunjuk kepada Cornelius dan memberikan karunia kepada Cornelius beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya. Itulah saudara-saudari permulanan sabda Minggu Paskah ke-6 ini, dan mari kita pasti harus terus minta tuntunan Roh Kudus agar kita juga mampu terus bertekun dalam iman, bertekun dalam doa-doa dan sedekah kita, sehingga karunia Tuhan turun atas kita dan Tuhan memberikan petunjuk yang baik dalam hidup yang kita jalani pada saat ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, marilah kita sekarang meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan